Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadratil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وإلهنا الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين المخلصين من مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى حضرة كل ولي ولية من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى حضرة أساتذتنا المسلمين والشيخين ومعلمين ومعلمهم وإلى حضرة الشيخ الإمام العالم الفاضل أبي عبد المؤتي محمد نبي الجابي والشيخ العالم الفاضل سليم بن سمير الحضرمي علامة الشافعي ثم إلى حضرة عبد المنان ومن يسير كسر الدسيا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حاجتنا من حوائج الدنيا والآخرة خصنا حاجة طلب العلم النافع. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Asani. Masih tetap di bab menjelaskan tentang perkara yang membatalkan wudhu, yaitu yang membatalkan wudhu ada 4 perkara. Yang pertama yaitu sesuatu yang keluar dari 2 jalan. 2 jalan itu kemaluan sama anus ya, lebih jelasnya. Apapun yang keluar dari kedua jalan tersebut. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim, asani utawi kang kaping pindho iku zawalul aqli, ilange akal. Ayat tamyizu tegese kepinteran annasyi'u kang cukul anhu saking akal. Jadi yang kedua yaitu bagian daripada yang membatalkan wudhu yang kedua yaitu hilangnya akal. Maksudnya akal adalah kepintaran atau ya akal itu sendiri yang keluar, kepintaran yang keluar dari akal. Mungkin dijelaskan seperti ini, bukan otaknya yang keluar ya, tapi cara pola pikirnya itu loh yang keluar. Jadi udah nggak berfungsi lagi. Nanti ada penjelasannya. Hilangnya akal tersebut binaumin sebab dene turu. Orang tidur kan lelap kan udah nggak mikir apa-apa. Itu namanya hilangnya akal. Ai fi ghairil anbiya'i tegese sakliyane para nabi alaihimussalam, alaihim ikum ingtasi para anbiya assalamu utawi tambahi rupa keselamatan. Wa huwa utai naum iku raihun ngasuh latifatun kang sediluk. Takti kang tumeka apa se raihun latifah mingki balid dimaghi saking arah-arah utek. Fatukti mongko nutupi apa se latifah atau rehun latifah al aina ing mripat. Wa tasilulan tumeka apa se latifah atau rehun latifah ilal qalbi maring ati. Fa illam tasil mongko lamun ora tumeka apa se latifah ilaihi maring qalbu
kana mongko ana apa silatifah iku nu'asan ngantuk. Wastirkhai aqsabid dimaghi lan kendune pira-pira otote utek. Bisa babil abkhirati kelawan sebabe pira-pira uap as-sa'idati kang munggah minal ma'idati saking waduk weteng. Jadi hilangnya akal yang dimaksud di sini adalah hilangnya akal yang disebabkan oleh tidur. Akan tetapi selain para anbiya. Nanti ada penjelasannya sendiri kalau para anbiya. Apa sih yang dimaksud naum di sini? Dijelaskan tidur itu adalah rasa istirahat yang sebentar yang datang dari otak. Istilahnya rileksnya otak lah istilahnya. Mudahnya pemahaman, rileksnya otak. Yang sehingga disebabkan otak yang sangat rileks itu mata sampai tertutup. Saking rileksnya, mata sampai tertutup. Mata tertutup sampai hatinya pun juga istirahat istilahnya. Istirahat. Itu dinamakan tidur. Akan tetapi kalau otaknya rileks, matanya tertutup, tapi hatinya nggak tidur, tetap ingat, tetap bekerja hatinya, maka itu dinamakan nu'as. Hanya ngantuk saja, bukan tidur tapi ngantuk. Dan rileksnya otot-otot otak disebabkan oleh uap yang keluar dari perut. Makanya orang kalau makan banyak ya, atau makan ya banyak lah, kenyang istilahnya, itu kebanyakan kan ngantuk. Kenapa? Karena angin gas di perut itu naik sehingga ke otak. Kalau udah ke otak rileks, matanya tertutup. Nah itu kalau sampai hatinya juga tidur, itu disebutkan tidur, dinamakan tidur. Kalau hanya rileks saja terus matanya tertutup, terpejam, tapi hatinya masih bekerja, itu namanya ngantuk, bukan tidur. Jadi kalau tidur itu matanya tertutup, otaknya juga nggak bekerja, nggak mikir istilahnya, hatinya pun demikian, kan beda. Kalau hati nggak mikir ya, tapi lebih ke merasa. Udah otaknya rileks, matanya tertutup, terus nggak ngerasa beban apapun, itu namanya tidur. Namanya tidur. Wa dalilun naqdi utawi dalile batale wudu bin naumi sebab dene turu iku qauluhu dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al ainani rupane dawe al ainani utawi mripat loro iku wika usahi taline dubur. Dadi faida namat mongko nalikane turu apa al ainani mripat loro ya istatlaqa mongko ucul apa al wikau taline. Dalile batal, dalil yang menjelaskan bahwasanya
tidur itu membatalkan wudu adalah sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana artinya kedua mata itu adalah tali atau pengikatnya dubur. Mohon maaf, biar jelas, anus itu loh, tempat keluarnya kotoran. Jadi ketika seseorang tidur, maka ikatan yang mengikat dubur tersebut itu lepas. Jadi kemungkinan orang yang tidur itu bisa kentut misalnya, karena nggak nahan, ikatannya sudah lepas, bisa saja kentut. Faman mongko uta sapane wong nama kang turu sapa seman. Faman mongko utahe sapane wong iku nama turu sapa man, fal yatawaddo mongko becik wudu sapa se man. Rawahu sitahu ing hadis sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud wa Ibnu Majah lan Imam Ibnu Majah. Jadi kesimpulannya, dikarenakan kedua mata itu adalah pengikat daripada dubur, seseorang yang tidur itu disuruh berwudu lagi ketika mau menjalankan aktivitas kegiatan yang membutuhkan wudu, misalnya sholat, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tidur tadi itu, dan itu dianggap batal wudunya. Hilangnya akal disebabkan tidur au ghairihi utawa liyane naum. Contoh kajununin kaya edan, gendeng, gila. Wa huwa utai junun iku zawalul idraki, ilangi panemu pangrasa minal qalbi saking ati, ma'a baqail kuwati sartane tetepe kuat, wal harakati lan obah-obah fil a'dha'i ing dalem anggauta. Contoh selain daripada tidur yang menghilangkan akal, kan tadi disebutkan tidur atau selain tidur. Contohnya yang selain tidur seperti gila. Apa gila? Menurut penjelasan dalam kitab ini adalah hilangnya rasa dalam hati, tapi masih dalam kondisi jasadnya kuat, juga masih bisa bergerak-gerak. Tapi rasa dalam hati itu hilang. Apa rasa dalam hati? Malu. Terus, ya pokoknya rasa dalam hati. Termasuk marah. Termasuk, pokoknya dalam hati. Sifat-sifat dalam hati itu hilang. Nggak ada. Mana ada orang gila dengki kepingin sesuatu, kan nggak ada. Paling makan. Kalau makan kan itu sudah bukan dalam hati lagi. Apa ya istilahnya ya? Ya bukanlah keinginan, apa namanya itu? Ada kok penjelasannya. Saya lanjutkan dulu ya. Apa kepingin edan? Enak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama contohnya seperti gila. Au sor'in utawa klenger. Klenger. Wa ta sor'in iku daun penyakit yusbihu kang nyerupani apa si sor'in al jununa ing edan. Wa sahibuhu utawi wong kang duweni dak ghaliban ing dalem kaprae utawa umume iku yasihu ngusapaken sapa se sahib ala wajhi ing atase raine sahib fil ardi ing dalem bumi. Contone malih iku kaya klenger. Klenger
Apa klenger ya? Enggak berdaya ini ya. Teler. Teler. Teler mungkin teler. Sifatnya teler itu orang tersebut menggosok-gosokkan wajahnya di dalam bumi. Maksudnya mungkin saking berarti membawa jasate teler ya. Ya sudah, jatuh itu. Jatuh. Termasuk orang, maaf, orang mabuk ya kadang ya. Kayak enggak berdaya itu. Au khobalin utawa rusake akal. Wa te khobal iku dhihabul aqli ilange akal. Wa fasadihi lan rusake akal. Rusake akal memang minal jununi sebab dene edan utawa gendeng. Atau rusaknya akal di antaranya penjelasan daripada lafadz ghairi ini. Yang pertama contohnya junun, terus kelenger tadi itu. Atau rusaknya akal. Tapi rusaknya akal ini juga disebabkan oleh gila. Berarti kalau junun ini masih kategori bisa sembuh. Tapi kalau sudah khobal ini nggak bisa sembuh, rusak akalnya. Kalau junun kan cuma hilangnya akal. Hilang kan mungkin kembali, memorinya hilang misalnya. Kan bisa saja kembali. Tapi kalau sudah khobal, sudah rusak, ya sudah rusak, nggak bisa sembuh di gua. Oh, enak, gua es. Golek neh. Iya ta Mas Bisri. Bismillahirrahmanirrahim. Apa lafadz itu? Ain tak ha. Au attihi utawa kurangi akal. Wa huwa yase kurangi akal iku naqsul akli, kurangi akal min ghairi jununin saking liyane edan. Au dhihabihi utawa ilangi akal hayaan krana isin au khaufan utawa wedi. Atau hilangnya akal tapi selain daripada gila. Atau hilangnya akal tersebut disebabkan karena sangat malu atau takut. Mungkin bisa dikategorikan orang yang bahasanya itu takut sama malu, sing sifatnya seperti nggak pernah keluar, apa namanya? Minder. Tapi yang berlebihan. Apa ya? Trauma yang berlebihan sehingga sampai hilang akalnya, itu juga membatalkan wudu. Au sakarin utawa mendem iku mabuk. Wa uta sakarin iku fasadun, rusak fil akli ing dalam akal. Ma'au tirobin sartane poyang payingan. Wahtilati nutkin lan campure pengucap. Mabuk adalah, jadi di antara yang membatalkan wudu adalah mabuk. Mabuk sendiri dijelaskan di sini adalah hilangnya akal disertai dengan apa? Poyang payingan, gliyeng atau apa ya? Gloyoran. Mumet. Jalannya intinya sempoyongan. Hilangnya akal disertai dengan sempoyongan dan bicara yang lantur. Bicaranya itu enggak terarah. Mendem itu namanya. Mendem, mabuk. Mendem lebih banyak mendem ya. Kalau mabuk kan ada mabuk darat, mabuk cinta. Mabuk cinta. Sweet. Mabuk cinta. Au maradin utawa lara.
Waya ta marad iku halatun tingkah kharijatun kang metu anit tabi saking watek. Lorotun kang bahayani bil akli kelawan akal. Loro seperti gagal otak kan bahaya dan juga berbahaya terhadap akal. Au irma'in utawa ayan. Wa utawi ayan iku zawalul idroki ilange penemu minal qalbi sange ati ma'ang kita ilkuwati sartane ilange kekuatan wal harkati lan gerake badan wal harkati lan obah fil Allah ing dalem anggauta badan. Wakilan dan ngendikaken wa ya si ihma iku imtila'u butunid dimaghi kebeke jerone utek kebek min bulghamin saking riya baridin kang adem ghalidin kang kandel. Wakilan dan ngendikaken apa si ihma wa utawi apa singkil wa utawi ihma iku sahwun lali yulhiku kang tetemu apa se sahwun al insana ing manungsa ma'a futuril a'dha'i sartane kendune pira-pira anggota li illatin karana lara. Kok lihat kok pindah ke atas ya bacanya aku ya. Ma'afuturil a'dha'i sartane kendone anggauta li ilaten krana lara. Yes, titik. Di antara yang menyebabkan batalnya wudhu dalam contoh hilangnya akal adalah epilepsi. Epilepsi. Apa epilepsi? Di sini dijelaskan adalah hilangnya perasa dalam hati disertai dengan hilangnya kekuatan dan tidak bisa menggerakkan anggota badan secara normal loh ya. Kadang biasanya kan cuma badannya kaku gitu kan. Nggak bisa, memang nggak bisa. Dan ada yang menjelaskan lagi kalau epilepsi itu penuhnya otak atau otak itu dipenuhi dengan riak yang dingin yang tebal. Istilahnya riak itu apa ya? Apa bahasa Indonesia nih? Dahak. Jadi dahak yang membeku di dalam otak. Ini dahak ini membeku dalam otak. Iya, sehingga nggak bisa berpikir dengan jernih, ketutup apa namanya, dahak yang tebal tadi itu. Dahak. Iya, dahak. Iya, naik ke otak. Berarti itu solusi Nah, makanya kan mungkin secara medisnya istinsyak kan termasuk mengeluarkan lendir. Yang mana lendir itu kan nanti bisa menjadi dahak ya kalau ketelennya. Dahak itu kalau sampai naik ke otak, menggumpal, jadilah ighma ini. Ya, jadi ayan atau epilepsi. Kalau dijelaskan di kitab itu pasti melalui penelitian yang valid. Kayak istinsyak kan gitu. Istinsyak kan harus sampai ke janur hidung. Biar pastilah. Kan kalau istinsyak menghirup
air ke hidung, sunahnya wudhu itu kan nanti kan kalau sampai ke janur hidung itu kan ada rangsangan ke otak, Oh iya. sereng kan. Itu mungkin fungsinya menghilangkan Iya. benih-benih penyakit itu. Dahanya biar keluar, biar nggak menggumpal. Pertama kali melakukan Nah, sering udah keseringan ya udah, berarti kan udah lancar. Itu mah jadi obat pilek. Itu pilek. Nah itu kalau pilek itu aja, wudhu terus istinsyak sampai terasa di janur hidung, dihirup airnya terus keluarin yang keras, insya Allah hilang. Wakila huwa sahwun yulhikul insan. Sebagian dari keterangan ulama lagi, kalau epilepsi atau ayan itu adalah lupa yang terjadi terhadap seseorang, tapi disertai dengan loyonya anggota badan. Nah, lemasnya anggota badan ini dikarenakan saking sakitnya apa? Ya karena penyakit apa ihma tadi, apa ayan tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal igma'u utawi igma iku jaizun wenang alal anbiya'i ing atase para nabi. Alaihim ikum muga tetep ing atase anbiya as-shalatu utawi tambahi rahmat takdim wassalamu lan tambahi rupa keselamatan. Tapi jangan diputus sampai sini ya bacanya biar enggak salah pemahaman. Wala naqadha lan ora batal iku maujud, maksudnya wudunya bi irma'im sebab dene irma'i para anbiya. Li annahu krana sunni irma iku maradun, penyakit utawa lara min ghalabatil auja'i saking nglindhi pira-pira penyakit. Lil hawasi maring pira-pira indra. Allahirati kang pertelo fakot mongko tok. Dunal qalbi ora se ati li anna ukrosin saat kelakuan iku idza hafadzat idza khufidat tatkalane den reksa apa kulubuhum. Oh salah lagi cara bacane. Li anna ukrosin saat kelakuan iku idan nalikane iki ihma khufidhat dan reksa apa kulubuhum atine anbiya minan naumi saking turu. Alladzi huwa kang utawi naum iku akhaffu luwih enteng minal irma'i timbang saking ayan. Kama kaya barang waroda kang wis den tutur apa sima fi hadisin ing dalem suci hadis. Tanamu turu rupane hadise tanamu turu apa ayununa pira-pira mripat kita wala tanamulan ora sare utawa turu apa kulubuna pira-pira ati kita. Jadi irma itu sah-sah saja terjadi kepada para anbiya. Akan tetapi ihma yang dialami oleh anbiya tersebut tidak membatalkan wudu para anbiya tersebut. Karena ihma, alasan kenapa kok ini sah-sah saja terhadap para nabi, karena ihma itu suatu penyakit yang mengalahkan atau yang mengalahkan beberapa penyakit yang lain, istilahnya penyakit berat lah, sehingga mengalahkan beberapa penyakit yang lain seperti sakit kepala, pilek pun itu lebih ringan daripada
ihma atau epilepsi atau ayan tadi itu. Ini saya keterangannya kurang pas ya. Ihma itu adalah penyakit yang disebabkan oleh penyakit tersebut itu mengalahkan panca indera. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi dikarenakan saking sakitnya itu sampai panca indera ini nggak bisa berfungsi. Misalnya pencium atau pendengar atau perasa itu nggak berfungsi dikarenakan saking sakitnya ihma tersebut. Bukan di hati tapi meskipun sakit seperti itu, tapi hatinya para anbiya itu nggak tersentuh. Kenapa? Karena hatinya para anbiya itu selalu terjaga meskipun raganya tidur. Jadi tetap terjaga. Hatinya nggak tidur, tetap terjaga. Seperti dijelaskan dalam hadis, ayununa wala tanamu ayununa wala tanamu qulubuna. Apa ya bahasa lebih halusnya apa ya? Matanya para anbiya itu saya kalau ngomong parahin sendiri takut salah. Matanya para anbiya itu meskipun tidur, tapi wala tanamu qulubuna, hatinya itu nggak tidur. Hatinya nggak tidur, meskipun seandainya kelihatan memejamkan mata gitu ya, tapi kalau para anbiya itu nggak tidur, hatinya nggak tidur, tetap ingat dengan Allah, tetap bekerja hatinya. Nggak seperti kita, kalau kita udah tidur ya udah, baik otak, mata dan hatinya tidur. Kalau anbiya enggak. Iya, hilang. Faminal igma'i, monggo iku setengah saking igma iku aula luwih utama li syiddati munafatihi krana berate nafe'aken ihma li ta'alluqi krana gumatung birrobi kelawan pangeran subhanahu maha suci sapa Rabb Allah wa ta'ala maha sapa Allah. Walaisa lan ana apa si ihma ul anbiya iku kal ihmae kaya dene ihma utawa ayan alladzi ihma yahsulu kang terjadi apa si ihma li ahadin nasi maring salah siji minal manungsa. Nah, ini lebih hati-hati. Jadi meskipun seandainya ihma itu terjadi pada anbiya, pada para nabi, itu ihma-nya itu tidak sampai menghilangkan ta'alluqnya anbiya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'alluq itu gumantung atau berpegang kepada Allah istilahnya. Itu enggak merubah ta'alluqnya para anbiya kepada Allah meskipun dalam keadaan ihma tersebut. Diperjelas lagi di sini, akan tetapi ilmanya para anbiya itu tidak sama dengan ilma yang terjadi pada manusia pada umumnya. Enggak seperti ayan atau epilepsi yang
mungkin pernah kita lihat terhadap seseorang itu enggak seperti itu. Ini hanya bahasa istilahnya ambiya itu loh. Sah-sah saja seandainya terkena penyakit yang berat. Penyakit yang apa ya? Yang berbahaya mungkin ya. Sah-sah saja seandainya ada yang seperti itu. Namun jangan diartikan epilepsi atau ihma yang terjadi kepada ambiya itu seperti halnya orang-orang selain ambiya. Enggak sama, enggak seperti itu. Kalau orang biasa terkena penyakit tersebut, ya sudah, tentunya sesuai ketentuan yang dijelaskan oleh para ulama. Akan tetapi ambiya tidak seperti itu. Misalnya kalau para nabi itu dijauhkan dari apa ya, sifat yang dianggap kurang pantas atau bisa mengurangi sifat keperwiraan para ambiya. Jadi enggak seperti yang terjadi pada umumnya. Suatu contoh yang pernah saya klarifikasi kepada ahli hadis, kisahnya ayahnya Nabi Yusuf siapa? Yakub alaihissalam. Kan kalau pernah kita dengar saking sedihnya itu sampai buta. Padahal enggak seperti itu. Butanya juga enggak seperti butanya manusia pada umumnya. Yang cacat pada matanya enggak seperti itu. Jadi kalau saya klarifikasi kepada ahli hadisnya, itu saking sedihnya Nabi Yakub itu sampai enggak mau melihat dunia istilahnya ya. Akhirnya kan memejamkan mata. Nah, saking lamanya memejamkan mata ini sampai lengket, sehingga sampai lengket, pelopak matanya sampai lengket. Kalau orang yang enggak memahami mengartikannya buta. Nah, padahal buta itu kan suatu cacat fisik atau aib yang tidak pantas diucapkan kepada seorang nabi. Jadi itu enggak buta. Jadi mungkin dulu itu memudahkan pemahamannya sehingga sampai mengucapkan hal yang enggak pantas tersebut. Memudahkan. Jadi padahal enggak buta, tapi pelopak matanya itu karena saking lamanya memejamkan mata sama nangis juga ya, itu sampai lengket. Nah, itu pun sembuh ketika Nabi Yusuf ketika bertemu dengan Nabi Yusuf. Sama, jadi ini jangan diartikan ihma pada umumnya. Ya enggak pantas dong seorang nabi hatinya disconnect seorang nabi sampai terjadi hal seperti itu. Apalagi kalau lihat dari referensi di atas, termasuk ihma atau epilepsi itu disebabkan oleh terkumpulnya dahak yang membeku dalam otak. Nabi nggak pernah kenyang, bagaimana akan keluar dahaknya? Selalu bersih, selalu terjaga, bagaimana akan tertutup otaknya? Jadi nggak mungkin. Jadi semoga kita nggak salah ya mengartikan ya. Jadi intinya ihma di sini itu tidak sama ihya-nya irma-nya para anbiya itu tidak sama dengan irma-nya manusia pada umumnya. Titik itu. Harus diyakini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma fi hakina. Benar itu ya? Wa mislu nasi walaisa kal ihma'i alladhi yahsulu li ahadin nasi. Wa misluhu lan iku sepadane ihma al-ghasyiyu utawi semaput pingsan fi haqqihim ing dalem hae para anbiya. Wa amma
fi haqqina anapun ing dalem hak kita iku fahuwa mongko utawi ghasyu iku ta'tilul kuwa sepine kekuatan utawa kotonge kekuatan al muharrakati kang ngobah-ngobahaken badan wal iradati lan kekarepan al hissasati kang ngerasa lidok fil qalbi krana apese ati bisa babi wajain dan sebabaken krana lara syadidin kang banget au bardin utawa adem au juin utawa luwe mufritin kang banget fayang kudu mongko batalaken apa sih ghasyu aidon halimalih disamakan dengan ighma tadi atau ayan tadi epilepsi itu pingsan. Jadi ambiya pun juga sah saja pingsan. Tanda kutip nggak sama dengan pingsannya kita. Hatinya para ambiya tetap connect, tetap sambung dengan Allah. Kalau kita pingsan ya sudah, mungkin sudah nggak ingat apa-apa memang. Makanya di sini dipakai apa namanya lafadznya wa amma fi haqqina. Kalau pada umumnya yang terjadi pada kita pingsan adalah apa? Hilangnya kekuatan di tubuh kita. Hilangnya kekuatan di tubuh kita. Yang kekuatan tersebut bisa menggerak-gerakkan tubuh. Dan hilangnya pengrasa. Karena beratnya hati. Karena beratnya hati atau nggak mampu, hatinya sudah nggak mampu. Nah, pingsan tersebut itu disebabkan karena sakit, bisa saking apa sakitnya, atau dikarenakan dingin yang berlebihan, kedinginan misalnya juga bisa, atau disebabkan lapar yang sangat lapar sekali juga bisa, sampai apa namanya semaput, pingsan. Itu penyebabnya semaput atau pingsan. Nah, sama halnya dengan ighma, pingsan ini juga membatalkan wudu. Wa mimma lan iku setengah saking barang yungkidu kang batalaken apa sema ing wudu istighraqul auliyai utawi kerme para aulia bidzikri kelawan zikir au bit tafakkuri utawa kelawan tafakkur. Setengah saking sebagian daripada yang membatalkan wudu lagi dikiaskan dari beberapa masalah di atas tersebut adalah istighraqnya para aulia dengan zikir. Jadi istighraq itu istilahnya apa ya? Kerem, tenggelam. Jadi tenggelamnya para aulia dengan zikir kepada Allah. Jadi saking dalamnya zikir kepada Allah itu sampai hanyut, nggak ada apapun selain Allah, Allah gitu aja. Itu
membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu. Wah, yang gitu kok membatalkan wudhu. Tapi apa namanya? Kalau aulia kan kebanyakan kan orang alim lah, ya jelas ngerti. Ya wudhu lagi. Atau disebabkan tafakur. Tafakur itu berpikir tentang Allah atau tentang ciptaannya Allah, sehingga sampai istighraq, sampai tenggelam dalam memikirkan Allah tersebut atau ciptaannya, itu sampai tenggelam dalam tafakur tersebut, itu juga membatalkan wudhu. Tapi aulia loh ya. Di sini kan nggak ada aulianya ini. Illa nauma qaidin mumakinin mak'atahu minal ardi wallahu a'lam. Semoga sedikit yang kita pelajari pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan dijauhkan dari segala penyakit-penyakit yang telah disebutkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam, kalau ada benarnya itu semata-mata dari Allah. Kalau ada kekurangan dan kesalahannya itu murni dari saya pribadi. Semoga dimudahkan oleh Allah. Kalau ada salahnya semoga diampuni Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.